Yang jauh mendekat, yang dekat merapat, yang rapat bisa geseran dikit. Biar kita semua nyaman dengerin podcast kali ini. Well, hello guys. It's about time to align our perspectives. Nama gue Suryo, born and raised in Jakarta, Indonesia, currently on the way to the 7th semester in University of Brawijaya and majoring in civil engineering. As a 21-year-old young man, I guess there are plenty of things I have to do to make an impact on our world, especially to my beloved country, Indonesia. What's happening right now has been really impactful, not just to me, but to all human beings out there, including all of you listening to my podcast right now. But in my perspective, there's nothing to complain about. As a matter of fact, we as humans, we're the ones that can adapt to new things swiftly, right? Well, COVID-19 has made situations tough, in which, as a student, I had to immediately switch from the offline world onto the online world. It's not easy at first, but again, I believe that we all can adapt to new environments. Talking about young generations, sebenarnya masih banyak banget PR-PR yang perlu kita benahi mulai dari sekarang. Heads up teman-teman, negara tercinta kita di tahun 2045 sudah menginjak 100 tahun. 1 century, gosh, time really flies. Nah, at the same time, I guess gua dan seluruh anak-anak muda di luar sana yang nantinya akan memegang peran penting demi keberlanjutan negara kebanggaan kita ini. Wait, before going too far, udah mulai kebuka belum teman-teman? Beban. Well, nggak beban sih, tapi mission-mission yang harus kita gapai bersama-sama. Dengan adanya pandemik ini, tentunya semakin banyak yang perlu kita benahi. Sebagai anak muda yang penuh dengan kreativitas, inovasi, dan intelektual, kita harus bisa overcome permasalahan-permasalahan yang ada. The great Bung Karno once said, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." This is exactly right. Cause us as young generations, kita memiliki kekuatan yang cukup besar di era modernisasi saat ini. The power that we have, ini harus banget bisa kita gunakan sebaik dan seoptimal mungkin agar bisa memberikan dampak ke orang sekitar teman-teman. Without us knowing, the growth of society is emerging rapidly. Kalau nggak bisa mengikutinya, atau at least berjalan berdampingan bersamanya, tentu akan sangat sulit teman-teman. Perkembangan di negara kita apalagi, bisa dibilang cukup pesat. Dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi, and many more, you name it. Tapi, yang gue garis bawahi saat ini adalah perkembangan teknologi. Banyak orang sekarang ini yang mengesampingkan hal tersebut. Tapi, menurut gue sendiri, semua bidang ini correlated to each other. Jadi, memang harus banget berjalan dan berkembang at the same exact time. Alright, maybe a lot of you are thinking, loh, gimana bisa dibilang mengesampingkan? Orang jelas-jelas sekarang udah ada smartphones, dan banyak orang yang menggunakannya juga. Iya, itu bener. Gue ngerti juga kalau itu. Phone-nya emang smart, tapi orang-orang yang menggunakannya, apakah smart enough? Nggak semua, I think. That's right. This is the problem, teman-teman. Ini contoh kecilnya, by the way. As I said, perkembangan dari dunia teknologi cukup pesat. Sekarang ini semua serba canggih. Tapi yang gue yakini, masyarakat Indonesia sebenarnya belum cukup siap dengan perkembangan yang terjadi. Sehingga bisa dibilang, malah kita yang dipergunakan oleh kecanggihan-kecanggihan saat ini, kalau kita kurang bijak dan pintar menggunakannya. FYI aja, di tengah kondisi pandemik yang kita semua alami, per tanggal 6 Juni lalu, terdapat 1.625 isu hoaks di media sosial. Dan lucunya, banyak yang percaya dengan perhoaksan ini teman-teman. See, this is my point yang gue underline. Kalau kita aja nggak bisa mengikuti perkembangan or berjalan berdampingan, the worst case scenario is malah kita yang dipergunakan oleh perkembangan saat ini. Dan sudah terbukti kan teman-teman? Speaking about the pandemic, mungkin sekarang all of us sudah terbiasa dengan kehidupan yang seperti ini. Gimana lagi ya kan? Udah kurang lebih 2 tahun kita merasakannya. Tadi gue sempat berbicara di awal mengenai bertambahnya problems dengan adanya pandemic. But it's fine. Problems are always there. It's just how we overcome it.
First and foremost, ternyata ditemukan beberapa masalah di tengah pandemi ini, teman-teman. Salah satunya adalah buruknya pengendalian akibat bertambahnya jumlah rumah tangga miskin. Hal ini terjadi diakibatkan dengan banyaknya angka PHK. Namun, karena pengendaliannya bisa dibilang buruk, nantinya hal ini dapat berdampak yang cukup signifikan terhadap kualitas kesehatan masyarakat. Maka dari itu, perlu dilakukan upaya, rencana kebijakan, dan program-program ketika pandemi ini selesai. Jika tidak bergerak dengan cepat, maka permasalahan ini bisa terus terjadi pasca pandemi, teman-teman. Gue barusan membahas hal secara general. Moving on, segi yang satu ini juga begitu penting. Let's talk about segi kependudukan. Di tengah kondisi pandemik ini, banyak bermunculan isu-isu kependudukan. Ada 6 yang menurut gue butuh perhatian secara khusus. Jadi, ditemukan bahwa kualitas sumber daya manusia kita di bawah standar. Inilah yang membuat banyaknya angka pernikahan di usia muda. Dan faktanya, angka kelahiran di usia muda pun melimpah. This is the cause dari pengetahuan dan perencanaan keluarga yang sangat minim. And this has to be a focus for the government. Because the worst thing that could happen adalah adanya ledakan kelahiran pasca pandemi COVID-19. Tentu diperlukan cara-cara untuk menangkal hal-hal yang udah aku sebutin, teman-teman. Menurut gue sendiri, diperlukan edukasi, sosialisasi, serta program yang matang. Dengan berkembangnya dunia teknologi seperti saat ini, I guess it is going to be very useful kalau bisa digunakan sebaik-baiknya untuk menekan hal-hal tadi. As we all know, kalau misal ngomongin mengenai edukasi atau sosialisasi, zaman ini ada media video conference seperti Zoom, Google Meet, dan masih banyak lagi. Platform-platform ini tentunya dapat digunakan secara optimal dengan tujuan yang jelas. Apalagi dengan generasi muda yang penuh dengan kreativitas. Iya nggak sih? Panji Pragiwaksono pernah bilang, teman-teman, social tools yang sekarang ada ini mutakhir banget. Tapi, social skills yang dimiliki masyarakat Indonesia sangat menyedihkan. Hal ini yang akhirnya menjadi sebuah masalah. So in my view, sebelum terlalu jauh, kita perlu dengan sangat membenahi social skills dari masyarakat, agar tidak terjadi hal-hal yang selama ini sudah terjadi. Well, speaking about social tools, nggak bisa kita ngomongin social tools without discussing how the growth of technology is going. Perkembangan teknologi informasi komunikasi atau TIK perlu diberi perhatian khusus, agar dapat membantu mendorong peningkatan seluruh bidang di tanah air. Especially when this pandemic is over, teman-teman. Sesuai dengan E-Indonesia Initiatives Forum atau EII Forum, ada 7 masalah saat ini. Ini mencakup perlunya pemerataan dan peningkatan kualitas akses pita lebar, penggunaan perangkat yang berbasis Internet Protocol atau IP, pengembangan sumber daya manusia, dan masih banyak lagi. Dengan adanya pandemic COVID-19, do you guys realize that segi teknologi memiliki banyak kemajuan? For instance, e-commerce makin populer. Kalangan UMKM dipaksa untuk lebih melek teknologi. Hingga akhirnya, pemerintah juga memaksa masyarakat untuk melek teknologi agar semakin terbiasa. Percepatan segi teknologi juga dipaksa dengan keberadaan sektor pendidikan. Remote learning yang gue sendiri lakukan, dan mungkin teman-teman mahasiswa di luar sana lakukan juga, pembelajaran ini memaksa kita untuk akrab dengan internet. But the problem is, akses internet dan teknologi belum merata di Indonesia. Thanks to COVID, pemerataan akses internet mulai menjadi perhatian. A lot of us sangat merasakan dampak negatif dari adanya pandemi. Gue ngerti banget sih, banyak segi yang mengenai imbas juga kok dari wabah ini. Tapi yang gue percayai adalah, dari segala kejadian yang terjadi, pasti ada yang bisa diambil, dijadiin pembelajaran. Nggak semua serba buruk-buruknya juga kok, pasti ada yang baiknya. Masih banyak yang harus diperbaiki, teman-teman. Dan tentu akan bertambah juga. Kita sadar mungkin sistem kesehatan kita belum siap untuk menangani wabah sebesar ini. Kita sadar segi pendidikan kita belum siap juga dengan sistem yang serba modern ini. Kita sadar segi ekonomi kita masih belum memiliki formasi khusus untuk overcoming ketika ada pandemik yang melanda. Tentunya segala hal akan berubah after this pandemic is over. Hal-hal yang selama ini kita lakukan bisa jadi akan tetap dilakukan pasca pandemi. Beware, mungkin akan bermunculan permasalahan-permasalahan baru juga, teman-teman. It's a matter of us. Bisa nggak kita menyelesaikannya?
Back again, menurut gue, teknologi memegang peran penting untuk dunia pasca pandemi. Dengan penggunaan teknologi ini, tentu dapat mendorong bidang-bidang lainnya juga. So, the big part I guess would be technology. Gue yakin banget, especially us as young generations. Tapi, perlu diingat, teknologi harus berjalan bersamaan dengan perkembangan kualitas sumber daya manusia. Sama aja kalau teknologinya semakin maju, tapi penggunanya gitu-gitu aja. Ya nggak sih? Gunakan platform-platform social media dengan bijak dan cerdas. Be a smart user. Gunakan power yang kita punya, gunakan kreativitas yang kita punya, gunakan intelektual yang kita punya. Gue yakin, anak muda bisa berperan. For everyone that's listening to my podcast right now, ayo, banyak yang harus kita kerjakan demi keberlangsungan negara tercinta kita. COVID-19 jangan dijadiin alasan. Kesel, it's totally fine. But remember, pandemi ini membuka banyak perspektif baru untuk kita. So for those of you, tetap semangat ya. Don't forget to stay safe and healthy. Hope you all had a good time. Surya Subrata airing out. I'll see you guys later.